Halo semuanya, saya akan menjelaskan tentang prakasa perubahan yang ingin saya buat. Melihat kondisi waktu di sekolah saya saat ini memang untuk pengetahuan teknologinya masih kurang walaupun anak-anak banyak yang menggunakan handphone. Nah, untuk saat ini saya akan coba memberikan pertanyaan, bagaimana pembelajaran di kelas menggunakan teknologi zaman sekarang. Nah, kita harus tahu bahwa teknologi zaman sekarang banyak platformnya. Dulu masih ramai, masih saat ini seperti Facebook, Twitter, Messenger dan lainnya. Sekarang kan teknologinya sudah berkembang. Ada YouTube, ada Instagram, ada juga TikTok. Nah, itu yang sedang berkembang. Tidak lupa juga kami para guru diberikan pemahaman tentang penggunaan platform-platform yang disediakan baik oleh pemerintah ataupun secara gratis dari platform yang lainnya. Nah, tindakannya adalah mengidentifikasi pengetahuan dan pemahaman murid terkait teknologi saat ini. Saya berkomunikasi dengan murid. Ada yang sudah punya HP, HP-nya digunakan untuk apa? Ada yang buat chat saja, ada yang buat WA saja, ada yang hanya untuk nonton Facebook atau nonton YouTube atau nonton TikTok, ada juga yang digunakan untuk main game. Nah, itu kita identifikasi. Yang A tadi adalah G dan B, sekarang yang A bagian B buat pertanyaan sudah. Sekarang kita masuk ke A-nya, ambil pelajaran di mana saya pribadi punya pertanyaan nih. Bagaimana pembelajaran menggunakan teknologi? Kan kekuatan secara potensial anak-anak sudah tahu nih, penggunaan HP secara dasar dalam artian untuk WA, untuk chatting, untuk lihat media-media platform seperti YouTube, TikTok, mereka sudah bisa. Lalu bagaimana penerapannya? Ya, saya mengidentifikasi aset yang ada di sekolah. Komputer ada berapa, Infocus ada berapa. Setelah diidentifikasi, kita juga mengidentifikasi lagi nih, berapa anak yang punya HP dia sendiri atau punya orang tua, pinjam berapa lama mereka menggunakan, sedalam mana pengetahuan mereka. Lalu saya juga mengidentifikasi platform-platform apa nih yang bisa kita gunakan. Nanti setelah diidentifikasi, salah satunya kita bisa menggunakan akun belajar ID, menggunakan Canva, ada YouTube, ada Quizzes, Google Form. Nah, itu adalah platform-platform yang bisa kita gunakan untuk melakukan pembelajaran. Sekarang yang gali mimpi, apa yang ingin dimimpikan saya yaitu apa manfaat pembelajaran menggunakan teknologi. 1, kita meningkatkan pembelajaran, meningkatkan minat murid karena ini berkaitan dengan dunia anak yang kita kaitkan dengan kebiasaan mereka menggunakan HP. 2, meningkatkan ketercapaian pembelajaran yang sudah. Jadi saya bermimpi bahwa pembelajaran apapun akan mudah masuk kalau kita menggunakan media-media teknologi dan platform-platform yang sudah dekat dengan mereka. 3, meningkatkan kompetensi guru dan murid. Kompetensi guru di sini berarti guru harus bisa membuat sebuah media pembelajaran, membuat sesuatu di platform-platform yang ada, dan siswa pun ketika guru membuat itu, setidaknya siswa, misalkan guru membuat soal di platformnya Quizzes, siswa harus bisa mengerjakannya, bagaimana cara mengkliknya, bagaimana cara mengisinya, bagaimana cara loginnya dan masuknya seperti itu. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana caranya agar konsisten pembelajaran kita dapat dilakukan secara konsisten menggunakan teknologi? Ya, kita melakukan refleksi setiap kegiatan, mengevaluasi apa yang kurang, apa yang lebih. Lalu kita meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan sendiri, bisa melalui PMM, bisa melalui webinar-webinar yang diselenggarakan baik pemerintah ataupun oleh swasta. Lalu bagaimana guru harus bisa membuat media pembelajaran ini yang tadi saya sebutkan. Membuat media pembelajaran minimal guru membuat sesuatu media pembelajaran bukan hanya dengan gambar slideshow, bisa membuat dalam bentuk
video yang harus diuploadkan di YouTube sehingga peserta didik bisa nonton di YouTube tersebut. Lalu membuat tes berbasis teknologi. Nah, tes di sini kan biasanya kita paperless lah, biasanya kita menggunakan paper test. Tapi coba gunakan pembelajaran menggunakan quizzes. Itu akan sangat bermanfaat bagi peserta didik. Nah, dari mimpi tersebut bahwa siswa bisa menggunakan teknologi dalam pembelajaran khususnya dalam handphone itu, begitu juga dengan guru. Lalu muncul langkah pertama apa sih yang harus dilakukan agar pembelajaran bisa menggunakan teknologi? Satu, kita harus memperkenalkan teknologi itu sendiri seperti apa. Kita harus memperkenalkan platform yang akan kita gunakan itu apa. Lalu bagaimana cara menggunakan handphone dengan bijak itu yang kadang tidak selalu itu dilaksanakan. Jadi kita memberikan arahan kepada siswa bagaimana cara menggunakan handphone ya dengan bijak, menggali informasi dengan bijak seperti apa. Lalu kita juga harus, guru-guru juga, saya juga harus bisa tahu nih fungsi quizzes apa, fungsi Google Form apa, fungsi YouTube apa, terus fungsi Canva apa, itu harus tahu. Nah, setelah itu kita coba mulai memberikan pembelajaran sedikit sajalah, minimal seminggu sekali anak disuruh membawa handphone untuk mengerjakan tes evaluasi atau pretest melalui quizzes. Lalu anak diajarkan juga mengumpulkan tugas-tugas melalui WhatsApp, melalui penayangan yang di-share melalui TikTok, mereka bisa. Lalu bagaimana kita membuat teknologi yang mendukung pelajaran? Ya, guru harus bisa memanfaatkan salah satu akun yang sudah diberikan pemerintah secara gratis dan sangat bagus dan bermanfaat sekali, yaitu akun Guru Belajar ID. Lalu membuat media pembelajaran, minimal kita membuat PPT, kita share di YouTube. Lalu anak-anak disuruh melihat di situ. Lalu kita membuat penilaian melalui Google Form. Kita belajar menggunakan Google Form Quizzes, Google Form bisa juga dengan quizzesnya, atau melalui Google Form kita bisa menggunakan itu. Tuh, setelah hal itu atur eksekusi apa saja. Nih, siapa sih yang dapat menilai keberhasilan penggunaan pembelajaran menggunakan teknologi? Guru bisa, kita bisa langsung melihat hasilnya. Rekan sejawat pun bisa, kepala sekolah bisa, murid bisa, bahkan orang tua bisa. Bagaimana setelah kita learning loss pada saat COVID, itu kita bisa masuk ke sana untuk membangkitkan semangat belajar siswa lagi. Nah, lalu apa tolak ukur keberhasilannya? Kita lihat ketercapaian pembelajaran yang dilakukan menggunakan teknologi dengan tidak. Di situ terlihat dari hasil evaluasi, dari hasil kompetensi siswa itu terlihat. Nah, bagaimana jika semua peserta didik tidak semua peserta didik memiliki handphone atau gadget atau teknologi untuk pembelajaran teknologi? Ya, sekolah memfasilitasi menggunakan laptop atau HP dulu yang memang tidak terpakai, atau membuat kelompok belajar. Jadi kita kelompokkan anak yang tidak memiliki HP, sekelompok dengan yang punya HP, untuk bisa saling berbagi, saling mencoba. Nah, lalu bagaimana cara penguatan pembelajaran menggunakan teknologi? Yang sudah teknologi, kita ambil satu, kita dari tadi kita berbicara teknologi yang handphone atau media online, kita coba beri tugas mereka melalui quizzes, atau kalau quizzes kan kita harus pantau, bisa dengan menggunakan Google Form, entah itu membuat kata, paragraf, segala macam, kita gunakan Google yang akan dikirimkan oleh mereka, atau minimal mereka membuat tulisan yang tulis atau yang diketik langsung di handphone, dikirimkan ke kita sebagai guru. Disitulah pembiasaan itu akan terjadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.